Jangan lupa like, share, and subscribe BC Banyuwangi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di acara Somala Soan Makbar Ulama. Kali ini kita berada di makbarahnya Kiai Haji Askandar Wringin Putih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Untuk lebih jelasnya kita akan mewawancarai salah satu zuriyah dari Kiai Haji Askandar. Terus ikuti bersama kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel BC Banyuwangi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di BC Banyuwangi Channel. Kali ini kita akan bertanya langsung kepada pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum Brasan untuk menanyakan sejarah dari Kiai Haji Askandar, karena banyak sekali yang menanyakan dan menginginkan tentang sejarah-sejarah dari Mbah Kandar, begitu juga makbaroh dari Mbah Yai Kandar. Langsung mawon niki kalih Kiai Haji Ghazali, kita akan langsung bertanya kepada beliau. Ngapunten Yai, iki badhe tanglet tentang sejarah Pondok Mambaul Ulum niki, terutama sejarahipun saking Mbah Yai Kandar. Mbah Yai Kandar menika asalipun saking pundi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kedatangannya di pesantren Mambaul Ulum. Langsung saja, pesantren Mambaul Ulum ini didirikan oleh almarhum almarhumlah Mbah Yai Askandar. Nah, Mbah Yai Askandar itu asli dari Kediri. Jadi Mbah Yai Kandar itu keturunan Hayam Wuruk, Sutawijaya, kemudian Lembu Anabrang, Ki Ageng Bagus
Wiro Asmoro, kemudian ali-alian Ki Ageng Abdullah Mursad, Kiai Abdurrahman, Kiai Basaruddin, Kiai Ambia, Kiai Ali Maklum, Kiai Misbahul Munir, Kiai Wardoyo, Kiai Abdullah Said, Kiai Abdullah Iskam, kemudian Mbah Askandar. Nah, jadi dari Kiai Wardoyo, Kiai Wardoyo melahirkan Kiai Said, mertuanya Kiai Anwar, kemudian Kiai Abdullah, kemudian Kiai Askandar. Kemudian kalau dengan Mbah Manan itu sebenarnya ada hubungan famili ya, Mbah Askandar itu. Jadi kalau Mbah Wardoyo itu menurunkan Nyai Mutmainah, kemudian Umi Kulsum, Mbah Manan, kemudian Mbah Manan Siti Robiah. Jadi kalau dari Mbah Wardoyo dengan Mbah Manan sebenarnya Sambung. ya nyambung. Jadi pernah minduan. Jadi Mbah Kandar itu asli dari Kediri. Nah, kemudian beliau ini karena beliau putra seorang kiai, otomatis pendidikan juga pendidikan ala pesantren. Kemudian dia mondok di Pondok Jambes. Dari Jambes kemudian di Lirboyo. Nah, kemudian beliau juga pernah mondok di Buduran, yakni Khozin. Pernah juga mondok di Siwalan Panji. Beliau juga pernah mondok di Tebuireng di Yayasan Asari. Pernah mondok juga di Pondok Jember, pondoknya Ahmad Siddiq. Nah, dari Ahmad Siddiq itu Kiai Siddiq ya, itu adalah salah satu muridnya Mbah Khalil Bangkalan. Dari cerita-cerita kiainya ini Mbah Kandar tertarik ingin belajar ngaji di Mbah Khalil Bangkalan. Akhirnya Mbah Kandar mondok di Mbah Khalil Bangkalan. Sampai di Mbah Khalil Bangkalan ya, begitu sowan Mbah Kandar ini disuguhi salak. Padahal dia itu puasa. Ayo dimakan salaknya, yang Mbah Khalil Bangkalan itu. Makan satu habis, ayo dimakan lagi. Sampai habis. Sampai Khalil Bangkalan. Nah, begitu habis, sudah. Sekarang kamu sudah boleh pulang. Tapi kamu tidak boleh pulang ke Kediri, kamu pulang ke Banyuwangi. Ini aneh nih. Jadi rumahnya Kediri, tapi Mbah Khalil tidak boleh pulang ke Kediri, tapi pulang ke Banyuwangi. Padahal Banyuwangi sama sekali tidak tahu mana Banyuwangi itu. Asing bagi mereka, bagi Mbah Kandar nama Banyuwangi itu. Tapi karena ini perintah guru, maka apapun yang diperintahkan oleh guru dia taati. Jadi begitu diperintahkan Mbah Khalil Bangkalan ke Banyuwangi, akhirnya ke Banyuwangi. Nah, Banyuwangi itu yang dijujuk pertama kali adalah Pondok Jalen, yaitu pondoknya Batul Basar. Ketepatan memang pondoknya Batul Basar juga pernah dipondoki sama Mbah Khalil Bangkalan. Nah, itu dari situ akhirnya ya, sowan ke kiai ya terus akhirnya yang ngaji berbiasa lah. Ngaji pertama itu ke Mbah Manan. Ke Mbah Manan. Katanya itu pertama ngaji di pondoknya Mbah Idul Basar itu ngaji ke Mbah Manan yang di Anatolibin ya. Kitab Anatolibin sarahnya kitab Fathul Mu'in itu ya. Nah, tapi Mbah Manan itu tahu, ngerti kalau santri baru ini bukan santri sembarangan ini. Ini tahu kalau Mbah Manan itu bahwa Mbah Kandar ini adalah orang alim. Maka begitu selesai ngaji, nah, kenalan sama Mbah Kandar, akhirnya dijak sowan ke dalam. Setelah cerita, akhirnya si Mbah Kandar ini di Pondok Jalan itu akhirnya tidak sebagai santri, malah disuruh untuk membantu ikut ngejekne santri. Nah,
Itulah akhirnya sama Mbah Himanan sangat akrab sekali karena Mbah Himanan juga menantu Mbah Abdul Basar waktu itu. Nah itulah pada suatu saat sama Mbah Himanan ini Mbah Iskandar diajak keliling-keliling ke daerah sumber beras, daerah Tegalpare, daerah mana ya pada Muncar, termasuk daerah Paras Gempal inilah. Nah, yang singkat waktu untuk mempererat hubungan antara Mbah Kandar sama Mbah Himanan ini. Nah, pada waktu itu Mbah Himanan sudah punya anak perempuan yang namanya Mbahnya Siti Robiah. Nah, singkat cerita, untuk mempererat hubungan pertemanan ini, akhirnya Mbah Kandar diambil menantu sama Mbah Himanan. Dengan akhirnya mohon izin kepada Mbah Abdul Basar, Mbah Himanan ini ingin berjuang merintis pesantren di Paras Gempal ini. Akhirnya alhamdulillah dibantu sama Mbah Kandar sebagai menantunya, akhirnya merintis pondok di Paras Gempal. Sehingga waktu di Paras Gempal sempat sampai punya anak 3 ya, termasuk Pak Ali Mokaidori, Pak Yai Sadili, Pak Yai Bedowi. Akhirnya pada tahun 1934 kalau nggak salah, akhirnya sama Mbah Himanan, Mbah Kandar ditugasi untuk merintis pondok pesantren di sumber beras ini. Ya, ketepatan pada waktu itu ada seseorang yang namanya Pak Haji Sarkowi yang punya tanah kemudian diwakafkan untuk dibikin pesantren Mambalung ini. Jadi pesantren ini didirikan oleh Mbah Kandar sekitar tahun 1934 ya, di sebelum merdeka. Jadi pada waktu itu waktu Mbah Kandar datang di Berasan ini tidak langsung mengaji. Beliau itu masih bisnis, jadi menapung hasil penghasilan para petani yang ada di sekitar ini, jagung, delai, padi, bisnis lah istilahnya. Sehingga pada suatu saat Mbah Kandar ini ketemu sama Mbah Wali Hasan Sumber Kepo. Nah, dikasih kitab. Wis sampean saiki ra usah bisnis, saiki sampean ngaji. Dari petunjuk Mbah Wali Hasan inilah Mbah Kandar mulai bangun musola ini dari musola inilah akhirnya ada 1 santri, 2 santri diajari mengaji. Dia di samping mengajar Al-Quran juga kitab-kitab salaf ya, dari masyarakat sekitar, akhirnya berkembang menjadi pesantren Mambalung. Untuk sejarah lahirnya Mbah Kandar menika wonten sejarahnya tahun pinten lahirnya? Mbah Kandar itu lahir tahun 1901. 1901. Oh iya. Terus wafatipun? Beliau wafat tahun 1966. 66. Iya. 1966, dan memang beliau sebelum wafat itu wasiat kepada warga kalau beliau nanti wafat supaya dimakamkan di makam Makbaroh Mbaluk Ulum Barat pondok itu. Itu Makbaroh itu umum atau khusus? Khusus. Jadi dulu sebelum ada Makbaroh itu, keluarga sini kalau meninggal ya dimakamkan di Paras Gempal. Nah, termasuk salah satu anaknya yang namanya Bu Mutiah.
ibunya Bu Bu Halim. Nah itu makamnya di Paras Gempal karena memang sini dulu belum dijadikan makbaroh gitu loh. Itu. Jadi makbaroh Barat Pondok itu orang pertama kali yang dimakam di situ adalah ini Mbah Soleh, Mbah Haji Soleh itu termasuk mbahnya atau bapaknya mertuanya Gus Sus almarhum itu. Setelah itu kemudian Bayu Kandar dan kemudian keluarga. Jadi sebenarnya makam makbaroh yang ada di Barat Pondok itu memang untuk keluarga. Tapi orang luar pun juga boleh, terutama orang-orang yang membantu aktivitas atau kegiatan yang ada di pesantren Mbak Lulum ini juga ada yang dimampukan di Pondok Mbak Lulum. Atau orang-orang yang ingin jariah di Pondok Pesantren Mbak Lulum ini juga bisa dimakamkan di makbaroh Mbak Lulum. Garwanipun wonten pinten? Oh, Bayi Kandar itu jadi sebelum Mbah Kandar itu berkelana ke Jualan Panji itu sebenarnya beliau sudah nikah dengan istri yang namanya Bayatun. Itu beliau punya anak 2. Yang pertama namanya Siti Khotijah, tapi meninggal waktu umur 3 tahun. Nah, yang nomor 2 namanya Hashim Asy'ari. Nah, itu masih, dan anaknya juga, tapi sekarang sudah meninggal juga. Nah, artinya wafatnya sudah usia tua. Jadi waktu Mbah Kandar itu berkelana, dia di Kediri itu punya anak 1. 2, yang 1 meninggal tapi yang 1 masih hidup. Nah, akhirnya sampai berkelana sampai di Banyuwangi. Jadi setelah mempersunting putrinya Mbah Yemanan, kemudian juga mempersunting putrinya Mbah Marto Sito, itu namanya Bu Nyai Alfia. Kemudian putrinya Mbah Bisri namanya Bu Mil Kusum. Kemudian Bu Nyai Sufina. Jadi istrinya Mbah Kandar itu yang kalau semuanya yang sama yang di Virok itu ada 5. Jadi Mbah Bayatun kemudian di Virok punya anak 2, Mbah Nyai Siti, Mbah Nyai Alfia, Mbah Nyai Nab itu juga di Virok. Kemudian Mbah Nyai Kulsum, Bu Nyai Sufina. Jadi 5 istri beliau. Nah, 5 ini anaknya kurang lebihnya 25. 25 anak. Dari Bu Nyai Siti menika gadah putra. Dari Bu Nyai Siti punya anak 1 Pak Lim Mughadori. Kemudian Pak Yai Sadili, Yai Bedowi. Kemudian Mahali, Yai Anwar Kandar, Bu Nyai Jawaroh, Yai Nur Muhammad, kemudian Bu Nyai Sa'adah. Jadi 7. Ya. Ingkang Bu Nyai Alfia. Nyai Alfia, Yai Nur Hadi, Yai Khozin, Nur Rohmah, Afifah, Nur Sotik 5. Nah, Bu Nyai Musrifah. Bu Nyai Musrifah itu punya Gus Kamit. Nah itu 3, jadi Yu Muniroh, Fatimah, Gus Kamit. Bu Nyai Musrifah. Ya, Bu Nyai Musrifah. Kemudian Bu Nyai Umi Kulsum itu 3, jadi Munawaroh, Siti Aisyah, dan Nur Halim. Kemudian Bu Nab itu enggak punya anak tapi meninggal. Kemudian Bu Sufina itu punya 2 anak, yang 1 meninggal, 1 Bu Nyai Mahbubah yang sekarang menjadi istrinya Gus Faruk Nesploso itu. Itu mungkin sekilas sejarah singkat dari Bayi Iskandar. Kalih badhe niki mangke nyuwun napa sepatah 2 patah kata damel para penonton iki nyuwun napa mawon pun pesan-pesan damel dari sejarah para ulama ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa mari kita ikuti jejak
para ulama, para kiai. Insya Allah kalau kita ikut mengikuti jejak para ulama, para salafus soleh, pendiri pondok pesantren ini, kita akan menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Yasin itu, ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah jejak dawuh-dawuhnya, sunnah-sunnahnya para utusan, para nabi, dan ikutilah dawuh-dawuhnya orang-orang yang perjuangannya tidak minta bayaran. Nah, orang-orang yang berjuang tidak minta bayaran, tidak minta obat itu siapa? Ya para kiai, para salafus soleh, para ulama. Itulah yang wajib kita ikuti. Karena apa? Fahum muhtadun. Mereka-merekalah orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sekarang ini wis gak usah noleh kemana-mana. Mari kita ikuti apa yang didawuhkan oleh para kiai, para ulama, khususnya ulama-ulama yang ada di dalam Nahdlatul Ulama ini. Insya Allah kalau kita ikut dengan ajaran-ajaran ulama, para kiai-kiai yang ada di Nahdlatul Ulama, kita akan menjadi orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertanya langsung dengan Pak Haji Wahidin, menanyakan pendidikan-pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Mambaul Ulum. Dan pastinya para pemirsa banyak yang menanyakan sebenarnya pondok DU apa pondok MU atau Mambaul Ulum, Darul Ulum atau Mambaul Ulum. Oke, langsung saja kita akan ke sana. Yuk. Kita bersama dengan Bapak Haji Wahidin, salah satu pejuang dan perintis di Pondok Mambaul Ulum. Kita akan menanyakan langsung sejarah dan perkembangan pendidikan di Pondok Pesantren Mambaul Ulum. Bapak, kami dari BC Banyuwangi Channel ingin menanyakan tentang sejarah perkembangan pendidikan formal ataupun non formal di Pondok Pesantren Mambaul Ulum. Terima kasih ya, bahwa pada prinsipnya saya ini bukan pejuang, bukan hanya saya pada tahun 2002 ditugasi oleh keluarga Bani Iskandar, dalam hal ini ya Haji Anwar Iskandar, kemudian Pak Yendur Muhammad Iskandar, untuk bergabung bersama beliau-beliau ini membantu kegiatan di pesantren Mambaul Ulum ini. Pada prinsipnya bahwa pesantren Mambaul Ulum ini didirikan oleh Kiai Haji Iskandar pada tahun, menurut pengertian saya, pada tahun 1931. Pada waktu itu Pak Yai Iskandar ini adalah menantu dari Pak Yai Abdul Manan. Generasi berikutnya, ya pada generasi berikutnya, tahun 1967, pengasuh pesantren Mambaul Ulum ini diasuh oleh Bapak Kiai Haji Abu Hasan Sadili Iskandar. Bapak Kiai Haji Abu Hasan Sadili Iskandar ini adalah putra dari Bapak Kiai Haji Iskandar. Pak Kiai Haji Abu Hasan Sadili Iskandar ini meneruskan perjuangan-perjuangan beliau dalam mengelola pesantren Mambaul Ulum yang telah dikelola oleh Bapak Kiai Haji Iskandar. Pada masa beliau mengasuh pesantren Mambaul Ulum ini,
yang pada waktu Bayi Askandar ini hanya pendidikan di pesantren Mambaul Ulum hanya pengajian murni, ya ada sekolah diniyah murni. Maka pada masa Kiai Haji Abu Hasan Sadili Askandar ini mengasuh pesantren Mambaul Ulum, mulai didirikan lembaga-lembaga formal di pesantren Mambaul Ulum dimotori oleh Bapak Kiai Haji Abu Imam Baidul Iskandar. Dari pada waktu itu mulai didirikanlah apa yang namanya Sanawiyah, Madrasah Sanawiyah Darul Ulum, dan didirikan pula yang namanya Madrasah Aliyah Darul Ulum. Berikutnya, ya, ini secara gamblang saja, secara detail saja, setelah beliau wafat, Kiai Abu Hasan Sadili Askandar, sekitar tahun 2003-2004, pesantren Mambaul Ulum ini dilanjutkan kepemimpinannya, pengasuhnya dilanjutkan oleh Bapak Kiai Haji Imam Baidul Iskandar. Sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan zaman, pada saat diasuh oleh Bapak Kiai Haji Imam Baidul Iskandar, maka di pesantren Mambaul Ulum yang dulunya sekolah-sekolah yang ada di Mambaul Ulum hanya berafiliasi dengan Departemen Agama, maka mulai tahun 2003 dan 2004, pesantren Mambaul Ulum mendirikan sekolah kejuruan atau yang disebut SMK Darul Ulum. Permasalahannya, kenapa kok pesantren Mambaul Ulum mendirikan sekolah kejuruan SMK? Karena perhitungannya sebagai berikut, bahwa pemerintah mulai tahun 2003 menargetkan bahwa lembaga-lembaga di Indonesia atau sekolah formal, terutama sekolah menengah atas, pemerintah menargetkan pendirian sekolah menengah atas 70% adalah SMK, yang 30% adalah SMA. Dengan perhitungan bahwa target pemerintah mendirikan sekolah-sekolah yang berbasis kejuruan. Nah, karena pemerintah menargetkan sekolah berbasis kejuruan, sudah barang tentu kami dari pesantren Mambaul Ulum sudah barang tentu akan mengikuti apa yang menjadi target pemerintah. Bagaimanapun juga bahwa pemerintah adalah berkewajiban untuk mendidik, mempersiapkan putra-putri bangsa yang berbasis kejuruan, maka kami pun dari lembaga pesantren Mambaul Ulum ikut ambil bagian dalam target pemerintah yang berbasis kejuruan. Bagaimanapun juga nanti yang akan memanfaatkan atau kita akan mengambil bagian dalam proses pembangunan daerah atau pembangunan Indonesia, maka sudah akan berbasis kepada kejuruan. Maka karena pada waktu itu adalah Yayasan Mambaul Ulum diketahui oleh Kiai Haji Anwar Iskandar, maka beliau mengambil keputusan untuk mendirikan SMK Negeri Darul Ulum. Kenapa mendirikan negeri? Ya karena Banyuwangi, sekolah negeri atau SMK negeri yang ada hanya di wilayah utara. Padahal basis pelajar di Banyuwangi ini adalah yang banyak dari wilayah selatan, yaitu Tegal Trimo, kemudian Sanggar, Celuring, Muncar, Serono, dan sebagainya. Untuk itulah kami berinisiasi mendirikan sekolah negeri di pesantren Mambaul Ulum dengan catatan kami juga menyediakan lahan, kami juga memproses untuk pendirian sekolah negeri, dan terjadilah pendirian sekolah SMK negeri di Mambaul Ulum. Ini adalah untuk meringankan beban masyarakat agar mampu menyekolahkan anak di wilayah yang lebih dekat dari lingkungannya. Kemudian setelah adanya sekolah SMK Negeri Darul Ulum, maka berakibat positif di dalam perkembangan lembaga formal yang ada
di pesantren Mambaul Ulum. Jadi pada tahun 2003 pesantren Mambaul Ulum mendirikan SMK Negeri Darul Ulum. Maka pada tahun 2008 ya alhamdulillah dengan perkembangan di pesantren Mambaul Ulum yang positif, maka didirikanlah pada tahun 2008 SMK Mambaul Ulum bisa mendirikan sekolah tinggi Darul Ulum. Ya alhamdulillah, walaupun tidak sepesat apa yang di SMKN Darul Ulum, maka kemudian berikutnya pesantren Mambaul Ulum juga bisa mendirikan SMP Darul Ulum pada tahun 2012. Pada tahun 2012 pesantren Mambaul Ulum mendirikan sekolah SMK Mambaul Ulum. SMK Mambaul Ulum. Kedua-duanya sekarang alhamdulillah berjalan dengan lancar, kedua-duanya berjalan dengan seimbang. Masing-masing juga peminatnya banyak. Kalau di SMK Mambaul Ulum siswanya ya 1.000 lebih. Kalau di SMK Darul Ulum ya siswanya 1.550-an. Jadi kedua-duanya berjalan dengan seiring, sebab saling membantu, saling menerima, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Itu perkembangan di pesantren Mambaul Ulum. Pemirsa, kita sudah berbincang-bincang dengan Bapak Haji Wahidin, maka jangan sampai ragu, jangan sampai bimbang, sekolahkan saudaramu, sekolahkan anakmu di sekolah-sekolah yang berbasis di pondok pesantren agar mendapatkan dua sekaligus, yakni seperti jargon kita, dekat dengan kiai seperti jari telunjuk dan jari tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di channel ya? Ya, BC Banyuwangi Channel ya. Banyuwangi Channel. Oh, Gus. Wah, itu yang paling atas itu. Gus. Iya. Wah, mantap ini. Subscribe-nya mantap. Masih muda tapi sudah 300 sekian. Amin. Jangan Amin. lupa subscribe. Kemudian apa ini? Tekan lonceng. Tekan lonceng. Yang ini Gus. Ya. Siap. Oke. Udah beres Gus ya? Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bareng dengan Gus Latif. Kita akan menanyakan tentang buku sejarah dari Kiai Haji Askandar. Ini sudah diterbitkan oleh Pondok Mambaul Ulum. Jika ada yang pengen pesan-pesan bisa langsung menghubungi Gus Latif. Nanti nomor di bawah ya, di deskripsi sudah saya sampaikan. Mungkin ada IG Abdul Latif 83. Mungkin Gus Latif bisa memberikan masukan bagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman BC Banyuwangi Channel, mudah-mudahan channelnya barokah, Amin, amin, amin. manfaat, dan subscribe-nya melampaui yang lain. Amin, 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 amin. Jangan lupa subscribe. Ya. Ini memang biografi Mbah Askandar ini memang dicetak secara internal dan sangat terbatas. Di dalamnya memang masih belum banyak revisi, tapi sumber-sumbernya insya Allah lebih dari akurat karena langsung dari putra beliau tapi sudah almarhum, yaitu Kiai Haji Dr. Nur Hadi Askandar dari Purwokerto. Beliau memang penulis dan jadilah buku seperti ini. Ini sudah cetakan kesekian kali, menjadi buku wajib untuk santri Pondok Pesantren Mambaul Ulum dan juga para alumni supaya lebih mengenal kepada sejarah perjuangan, karena dawuh masyayikh atau dawuh para orang alim mengatakan ungdur fil bidayah wala tangdur fil nihayah. Lihat proses, jangan lihat endingnya. Dengan melihat bagaimana perjuangan beliau, sehingga kita mungkin nanti bisa meraih manfaat dan juga barokah dari beliau. Dan buku ini memang sengaja belum kami kasih terbitkan secara masif. Makanya kalau ada para teman-teman yang menginginkan, monggo nanti sama langsung kepada Gus Sifa Al-Mukarrom, nanti bisa juga DM kepada IG kami seperti dawuh beliau. Insya Allah dengan meraih buku ini, sregep membaca, kita akan meraih berkah. Amin. Matur suwun.
Nah, teman-teman, itu aja pesan dari Gus Latif. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.